صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة واسمعوا على ما قاله الخطيب على المنبر لعلكم تفلحون. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Zulhijjah ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menetapkan iman Islam kita, amin ya rabbal alamin. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah melaksanakan rutinitas ibadah kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan mengkabul segala doa dan permohonan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah dan curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah termasuk kita Allah takdirkan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal menuju alam akhirat, menuju alam keabadian, tiada lain adalah taat kita, tunduk kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kenikmatan terbesar yang
dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Mungkin barangkali di antara kita masih belum menyadari atau bahkan menganggap bahwa nikmat yang terbesar adalah harta atau yang lainnya. Tetapi tegas bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan dan Islam kita. Insya Allah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan merupakan kenikmatan yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah diberi petunjuk oleh Allah sehingga menjadi orang yang beriman dan memeluk agama yang benar, yaitu agama Islam. Hal ini merupakan kenikmatan yang paling tinggi dan tiada bandingnya. Barangkali selama ini kita kurang merasakan akan hal itu dan menganggap bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran merupakan suatu hal yang biasa dan tidak istimewa. Padahal dengan keimanan akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan hidup dunia dan utamanya adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Untuk sampai pada kesadaran akan besarnya kenikmatan iman yang telah Allah berikan kepada kita, kita cermati firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surah Al-An'am ayat 125. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wa la rahaqa. Artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala dan pula tidak takut akan penambahan dosa dan kesalahan. Quran surah An-Jin ayat yang ke-13. Kualitas iman seseorang dapat diukur dengan komitmennya terhadap penegakan syariah ajaran agama Islam secara kafah, baik secara vertikal maupun horizontal, yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat. Karena dengan keimanan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka pertalian dan menjaga setiap gerak-gerik serta tindakan kita agar selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Dan keimanan pula yang akan dapat menyelamatkan kita setelah kematian, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka nikmat iman ini harus selalu kita jaga, kemudian dirawat dan kembangkan agar semakin kuat dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar keimanan kita tetap terpelihara dan terjaga serta terus mengalami peningkatan kualitas, kita perhatikan sabda Rasulullah berikut ini yang artinya, ada 5 hal yang merupakan bagian dari keimanan. Barang siapa di dalam dirinya tidak terdapat 5 hal itu, maka ia tidak memiliki keimanan. Yang pertama adalah ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua adalah menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian bersikap sabar ketika tertimpa musibah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyaquda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrah ayyulqa fil nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya adalah ada 3 hal di mana barang siapa ketiganya itu berada padanya, maka ia akan memperoleh kenikmatan iman. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Kemudian kedua, apabila ia mencintai seseorang,
semata-mata cintanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, apabila ia membenci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan dari itu, sebagaimana bencinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa memelihara dan meningkatkan keimanan menjadi sebuah keharusan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan iman manusia terbimbing ke jalan kebenaran. Sebaliknya, keimanan yang rapuh akan berpengaruh buruk terhadap jiwa seseorang. Jiwanya akan gelap, hatinya akan terasa sesak karena beban-beban kehidupan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita berdoa kepada Allah semoga di ujung bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram nanti Allah menetapkan iman Islam kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat mengarungi kehidupan dunia dan utamanya adalah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi aqmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muayyad بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعات واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرعي والرعية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.